Salam cegah COVID-19. Teman-teman, kemarin saya ada unggah video pembuatan pelindung wajah atau biasa disebut dengan face shield yang berbahan alternatif, tetapi bentuk sederhana seperti ini fungsinya sama. Tapi banyak dari teman-teman rekan-rekan medis yang meminta saya untuk mengunggah ulang video tersebut karena video kemarin mungkin suara gak jelas karena kemarin saya menggunakan masker. Sekarang ini saya buat ulang. Sedikit informasi kepada medis yang berada di Kota Medan, silakan hubungi nomor ini karena face shield yang kita produksi secara handmade masih banyak stok dan memang akan kita produksi secara kontinu selama wabah ini menjadi pandemi di Indonesia. Untuk kontaknya sudah ada di sini, silahkan. Kepada rekan-rekan yang bukan non medis juga, saya rasa yang di Kota Medan boleh menggunakan ini ketika Anda akan banyak berhubungan dengan pihak luar atau dengan orang lain sewaktu bertugas. Harus bertugas dalam situasi seperti ini. Contoh, penjaga swalayan, penjual sembako, bapak-bapak polisi yang terus berpatroli untuk membubarkan kerumunan. Saya sarankan memang menggunakan pelindung juga sehingga penularannya bisa kita minimalisir. Untuk rekan-rekan yang berada di luar kota, mungkin silahkan lihat tutorial ini. Jika ada bahan-bahan nanti yang tidak seperti yang pada video ini, mungkin bisa cari bahan lain yang fungsinya sama sehingga nanti hasil akhirnya juga berfungsi sama sebagaimana pelindung wajah. Pelindung wajah ini atau face shield ini berfungsi untuk mengurangi atau menghalau virus atau wabah yang akan menuju ke wajah kita, terutama ke area pernapasan. Maka untuk itu sebenarnya fungsinya sangat maksimal ketika kita kombinasikan dengan masker. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menunjukkan bahan-bahan dulu. Pertama itu ada plastik kaca. Plastik kaca ini biasa untuk sampul clipping atau makalah. Lalu ada busa atau bahan yang bisa melengkung dengan ukuran sama panjang dengan plastik kacanya. Lalu kita gunakan karet, tali karet yang elastis seukuran 2/3 dari busa. Lalu kita gunakan double tip, bisa juga lem yang merekat pada plastik, tapi lebih praktis kita menggunakan double tip. Yang berikutnya alatnya, hektar kita punya di rumah, pisau atau cutter ada, gunting pasti ada di rumah. Untuk itu langsung saja mungkin teman-teman saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat face shield atau pelindung wajah ini teman-teman. Yang pertama, ambil cutter atau pisau, sayat busa menjadi 4 atau 8 bagian. Fungsinya agar busa ini ketika dilengkungkan tidak terlalu tegang sehingga menyebabkan talinya nanti akan cepat lepas kalau terlalu tegang. Lalu teman-teman kita membuka kertas penutup plastik double tip. Lalu kita ambil tali karet tadi. Tali karet kita ambil seukuran anak hektar kita letakkan di ujung busa. Lalu ujung satu lagi kita biarkan, ujung busa kita tahan. Lalu kita ukur, samakan sisi kanan dan sisi kiri dari busa dengan sisi atas, tekan, eratkan. Ingat, jangan sampai satu sisi yang lain merekat dahulu ke plastik kaca. Karena itu kita gunakan tempat merekatkan satu sisi lagi ujung dari tali karet. Setelah merekat, kita kuatkan. Lalu selanjutnya kita tahu bahwa tenaga double tip dengan busa kurang kuat, kita gunakan hektar kita gunakan untuk merekatkan. Ingat, ujung dari karet dan ujung busa itu yang kita hektarkan. Selesai, kita eratkan. Kita tahu bahwa ujung-ujung dari plastik kaca ini sedikit tajam, lalu kita tumpulkan dengan harapan tidak mencederai sewaktu pelindung wajah, alat pengaman diri face shield ini kita pakai. Face shield kita sudah selesai, siap kita gunakan untuk medis dan orang-orang bertugas berhadapan dengan orang lain. Untuk yang non medis mungkin penggunaannya dengan masker. Masker sebelum digunakan dan setelah digunakan harus disemprot. Lalu kita keringkan. Non medis sudah sangat cukup, sudah sangat aman untuk menggunakan ini untuk bertugas ketika berhadapan dengan banyak orang. Untuk medis tentunya
kalau ada indikasi pasien yang sudah mengarah kepada penderita COVID-19, kita menggunakan kacamata Google Glass, kita menggunakan masker, kita menggunakan penutup kepala, dan dilengkapi dengan face shield. Kita sudah lebih nyaman untuk berhadapan dengan pasien. Jika ternyata Anda kurang nyaman lagi, bisa kita komunikasikan dengan penggunaan sarung tangan, handscoon, baju berbahan plastik. Ini mantel hujan yang saya dapat dari swalayan-swalayan terdekat, dan sepatu bot saya beli dari pasar. Sepatu bot penjual ikan ini. 3 barang ini tentunya lebih baik lagi dikombinasi menjadi alat pelindung diri alternatif di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang. Untuk teman-teman, masker kita harapkan kita gunakan 4 jam maksimal per hari. Setelah itu ganti, dan masker setelah digunakan harus disemprot, lalu dibersihkan atau diganti. Selanjutnya, untuk face shield yang kita buat ini, kemarin saya katakan kalau bisa dipakai sekali aja, karena mungkin kemarin juga alkohol susah dicari. Tapi karena memang bahannya berbahan kaca, plastik, kita harus ramah lingkungan. Saya di sini menunjukkan bagaimana untuk mensterilkan face shield ini sebelum dipakai, yaitu dengan menyemprotkan bahan-bahan yang mengandung alkohol atau antiseptik. Kita biarkan, lalu ini kita jemur di bawah matahari, lalu berikutnya bisa kita pakai. Maka untuk pembagiannya perorangan medis, saya kirimkan 2 untuk lembaga, nanti silahkan komunikasi tergantung beberapa kebutuhannya. Itu dia kira-kira teman-teman video cara pembuatan face shield yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk melindungi kita, seluruh masyarakat, khususnya para tenaga medis dan tenaga non-medis yang tetap harus bertugas di dalam situasi tanggap darurat, dalam situasi pandemi COVID-19 ini. Kita berharap COVID-19 segera berakhir. Indonesia kuat. Terima kasih.